Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Usep Saiful Hayat, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan ke-22 Kelompok 4, Pemerintah Kabupaten Garut. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sintesa agenda 3 dan personal branding. Ada 3 pokok materi yang dipelajari pada agenda 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Untuk materi yang pertama, manajemen ASN, kedudukan ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban. Hak ASN adalah sesuatu yang patut atau layak diterima sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Kode etik dan kode perilaku. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan dan sangat penting bagi para ASN dalam menjalankan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Berikutnya adalah sistem merit. Sistem merit dalam hal pengelolaan ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Untuk materi yang kedua adalah pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur pelayanan publik, yang pertama penyelenggara pelayanan, yang kedua penerima pelayanan, yang ketiga kepuasan pelanggan. Adapun untuk prinsip-prinsip pelayanan publik, prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Materi berikutnya adalah whole of government. Pengertian dari WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah administratif, jasa, barang, dan regulatif. Pelayanan publik berdasarkan pola WOG, yaitu pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola
pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, pola pelayanan elektronik. Audio Jungle. Setelah mempelajari ketiga materi di atas mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government, saya ingin membangun personal branding dalam diri saya untuk menjadi ASN yang beretika. Etika, E. Efektif dan efisien, T. Transparan, I. Inovatif, K. Kompetitif, A. Akuntabel. Efektif dan efisien dalam mewujudkan target dan kinerja. Transparan dan jujur dalam menjalankan tugas dan pekerjaan. Inovatif, memiliki inovasi dan kreatif untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Kompetitif, memberikan kinerja yang lebih baik dalam menjalankan tugas. Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas tugas dan fungsi sebagai ASN. Demikianlah materi-materi dalam agenda 3 yang dapat saya jelaskan, yaitu materi tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.